Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Masjid Taklim yang berbahagia, paina insyaallah ba'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Semoga Allah memberikan selalu kurbahnya, mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah selalu bereksistensi, selalu membuat penghadiran pada diri kita, diijabahnya kita, dijazbahnya kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Tuan saya mengingatkan kembali tentang sebuah kehidupan agar kita tidak merasa aman dengan karunia-karunia Allah telah berikan kepada kita. Jangan merasa aman atas karunia-karunia yang sudah diberikan Allah sehingga kita berpikir merasa aman dan hilanglah harapan-harapan kita kepada Allah. Hilanglah satu bentuk semangat kita untuk tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, karunia-karunia itu. Baik karunia itu bersifat zahir yang sifatnya materialistis maupun karunia-karunia Allah yang sifatnya batiniah, ataukah kekeramatan, ataukah maunah, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini mengingatkan. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya mudabbir, wahai orang yang suka mengatur-ngatur urusan, orang yang suka berpikir bahwa dirinya adalah yang bisa mengatur segala-galanya, yang menganggap dirinya lah ketentuan, tergantung dirinya lah sesuatu itu bahagia atau tidak, tergantung dirinya lah, seolah-olah nyaman dan tidak, itu bergantung dirinya lah, seolah-olah apa saja dalam hidup ini, mendapatkan rezeki banyak atau kecil, itu bergantung dirinya. Hati-hati dengan berpikir begitu. Hati-hati, engkau sudah membuat eksistensi dirimu Tuhan, padahal itu adalah milik Allah. Berpikir seperti itu, keadaan seperti itu adalah hak Allah, bukan hak kamu. Kamu itu hamba. Ingat, ya mudabbir, araka tardol khalqi wa taskitul khalqi. Aku melihat engkau sudah begitu rela kepada makhluk. Aku lihat engkau, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai murid-muridku, engkau begitu takluk dan terikat dengan pikiran kemakhlukanmu, pikiran kesombonganmu, bahwa seolah-olah yang menentukan itu diri kamu. Betul sekali perkataan saya ini. Seolah-olah kita menentukan sendiri, kalau mau pintar ya belajar. Kalau belajar nanti begini, kalau begini, nanti akibatnya begini. Sebab demi sebab demi sebab. Akhirnya kita berpikir dengan sebab-sebab itu, sebab-sebab dunia ini, kita seolah-olah kitalah yang menentukan. Sehingga ketika kita melihat orang miskin juga salah sendiri, kenapa tidak rajin? Nah, seolah-olah rajin itulah yang menjadikan orang kaya. Padahal tidak rajin itu menjadikan orang kaya. Menjadikan kaya itu karena Allah. Itu kan. Kenapa dia tidak kaya? Bukan dia tidak rajin, karena Allah tidak memberi kekayaan kepada mereka. Loh, kenapa Allah tidak memberi? Tidak tahu. Selidiki dulu persoalannya. Tidak tahu. Itu juga salah satu kehidupan di dunia ini, tidak mungkin semua orang kaya. Ada takdir ketentuan Allah di sana. Kita itu rahasia. Tapi tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah yang memiskinkan mereka. Ini sebuah prinsip dalam hidup, bahwa keberhasilan kita semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat. Banyak anak, ada punya cucu, enak, dan sebagainya. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatur urusan? Tidak bisa. Wa tasqutul khaliq, engkau justru menjatuhkan Tuhanmu.
Tidak ada lagi kayaknya eksistensi Tuhan dalam hidupmu. Ketika itu engkau menjadi orang yang ikhtiariah, orang yang hanya menggantungkan ikhtiar dalam hidupmu. Betul sekali. Maka kita perlu semangat. Kita perlu bangun diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat keadaan-keadaan tersebut. Nah, ini penting. Ditegaskan di sini, taqrabu akhiratuka bi imarati dunya ghairika. Engkau menjatuhkan akhiratmu, engkau kosongkan akhiratmu, engkau runtuhkan akhiratmu. Yang engkau bangun justru bi imarati dunya adalah bangunan dunia. Yang engkau bangun adalah peradaban duniamu, peradaban eksistensi dirimu yang engkau agung-agungkan. Engkau berpikir bahwa dalam hidup ini hanya karena engkau menjadi bersemangat. Wah, ini bahaya juga sudah sampai begini. Tidak. Kita alim karena pemberian Allah. Semangat akhirat kita harus tetap ada. Kalau bagi kita yang berdakwah, jangan kecewa kalau yang mendengar dakwah kita hanya 1-2 orang. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita tetap berdakwah. Jangan korbankan karena jamaahnya sedikit, malas aku berdakwah. Ini sebuah pola yang menjadikan kita sudah berpikir makhluk. Maka tidak ada lagi seolah-olah eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Yang menggaji kita itu adalah Allah. Mungkin berdakwah rezeki kita sempit. Tidak mengapa. Jangan katakan Allah yang memiskinkan kita. Bukan karena dakwah kita sempit. Karena memang tidak berdakwah pun juga rezeki juga sempit. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ini hubungan masalah ketuhanan. Atau mungkin di zaman seperti ini, musim seperti ini, orang hanya di rumah saja menjadikan kita kecewa dalam berdakwah. Tidak perlu. Allah Maha mengatur segala urusan kehidupan ini. Di sisi Allah lah kekuatan itu. Ya mudabbir, bukan kamu yang mengatur ya. Selama ini kita yang mengatur. Kehidupan ini seolah-olah kita yang mengatur. Bukan. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itulah dialah yang menentu, yang mengatur kehidupan ini. Masya Allah. Maka jangan engkau pertaruhkan, engkau hancurkan bangunan akhiratmu hanya karena bangunan duniamu. Jangan engkau berpikir makhluk terhadap itu. Berdakwah itu Allah, bukan kita. Kita hanya menjalankan satu roda ikhtiar kehidupan ini. Bisa mungkin dipahami ya. An qarib anta ma'akuju ya aku juga alladhi aqdaqul alim sadidun. Hati-hati, umurmu amat dekat. Kalau Allah sudah mencabut umurmu, waktumu, apa yang bisa didapat lagi? Sangat dekat, dan itu tidak diketahui. Karena begitu dekatnya tidak dapat diketahui. Begitu cepatnya dia bisa mencabut umurmu, mencabut ruhmu, karena tidak bisa kita memperhatikannya. Maka kalau dia sudah mencabut, alimun sadidun, itu sangat pedih dan sangat keras keadaannya. Subhanallah. Aqazahul wan kasiratun, dia akan mendatangkan kepadamu. Cabutan itu terkadang tidak ruhmu yang diambil, tapi dia mendatangkan berbagai keadaan-keadaan, situasi yang kamu sendiri akan terkejut keadaannya itu. Kasiratun, sangat banyak bermacamnya. Apa antara lain? Ya'khuzuka bil ijli an wilayatika. Waduh, ini amat berat. Mungkin Allah akan mencabut kewalianmu. Nah, wali bisa dicabut. Hati-hati, Allah bisa mencabut kewalianmu. Kalau kamu membangun duniamu, justru kau korbankan bangunan akhiratmu. Hati-hati. Karunia yang sudah Allah berikan kepadamu itu sudah banyak. Jangan kamu berpedoman dengan karunia-karunia itu lalu kamu anggap Allah sayang kepadamu. Hati-hati. Tetaplah berharap kepada Allah. Tetaplah Allah sebagai tujuan. Tetaplah Allah sebagai suatu pemberi karunia yang diyakini. Ya'khuzuka, dia akan mengambil engkau, mungkin dengan bil maradi, dengan sakit.
Sakit, sakit. Na'udzubillah min dzalik. Sakit itu juga merenggut kehidupan kita. Wazzulli wal fakri, atau dia mengambil engkau dengan kehinaan yang lain. Wal fakri, atau kefakiran. Ya'khuzuka bitaslitis syada'idi wal gumum wal humum. Na'udzubillah min dzalik. Atau dia mencabut engkau dengan satu penderitaan-penderitaan. Al-gumum, gumum, tutupan-tutupan. Wal humum, kegelisahan, kegundahan. Sesuatu yang Anda tidak bisa jelaskan keadaan itu, yang bermacam ragam masalah dalam kehidupan ini timbul pada dirimu. Dicabutnya kenikmatan itu dari sisi Allah, sehingga timbullah siksaan, penderitaan, kesusahan yang kita tidak bisa melawannya. Hancurlah kita. Ya'khuzuka bitaslitis sunnatil khalqi. Dia mencabut juga rantai hubungan kamu dengan manusia ketika manusia menjauhimu. Wa aidihim alaika, atau dengan tangan mereka, dengan tangan manusia itu, manusia menjahati dirimu. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah keadaan yang sangat menderita kepada orang itu. Kullu makhluqatihi bisallatiha alaika. Tiap-tiap makhluk itu menghubungimu hanyalah untuk menderitakan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allahumma na'im, ya Allah bangunkan kami. Ya Allahumma iqazna, bangunkan kami ya Allah. Bika walaka, hanya kepada Engkau dan daripada Engkau ya Allah kami mengabdi kepada Engkau, bukan karena manusia, bukan karena makhluk kami mengabdi kepada Engkau ya Allah, tapi semata-mata karena Engkau ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan beri hikmah kepada kita. Wallahul muwaffiq wa aqamath thariq wa aqamath thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.